Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTS Negeri Karanganyar kelas 9I yang beranggota Saya Fadila Nur Abida. saya Putri Aziza Nurkasana, Saya Maya Asmiamania. Saya Dinda Putra Nugra. untuk melakukan tugas SKI tentang sejarah Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Kelompok Pangeran Sambernyawa tidak dilibatkan dalam perjanjian ini. Pangeran Mangkubumi demi keuntungan pribadi memutar haluan menyeberang dari mendukung kelompok pemberontak yang memerangi pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 ini secara de facto dan de jure menandai berakhirnya Kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti. Sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, di Tenggara, Kota Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua. Wilayah di sebelah timur Kali Opak melintasi daerah Prambanan, dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara wilayah di sebelah barat, daerah Mataram yang asli, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Menurut dokumen Register Harian N. Harting, Gubernur VOC untuk Jawa Utara pada tanggal 10 September 1754, N. Harting berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru pada 22 September 1754. Pada hari berikutnya diadakan perundingan yang tertutup dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Harting didampingi Breton, Kapten Donkel, dan Sekretaris Beksken. Sedangkan yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pertama, mengenai pembagian Mataram, N. Harting mengatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua buah matahari. Mangkubumi menyatakan di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Harting menawarkan Mataram sebelah timur Hal ini ditolak sang pangeran. Perundingan perjalanan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan menjadi lancar. Kembali Gubernur VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan menggunakan gelar Sunan dan menemukan daerah mana saja yang akan dikuasai oleh dia. Mangkubumi berkeberatan melepas gelar Sunan karena sejak 5 tahun lalu diakui rakyat sebagai Sunan yang dipertuan atas kerajaan Mataram ketika di Pakubuwono II. Wafat di daerah Kabanaran. Bersama VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwono III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya pada tanggal 23 September 1754. Akhirnya tercapai nota kesepakatan bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah kerajaan. Daerah pantai utara Jawa, orang Jawa sering menyebutkan dengan daerah pesisir yang telah diserahkan pada VOC. Orang-orang Jawa sering menyebut dengan company, tetapi dikuasai VOC dan diganti rugi atas penguasa Pantura Jawa oleh VOC akan diberikan setengah bagiannya pada Mangkubumi. Terakhir, Pangeran memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana.
Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan pada Pakubuwono III. Pada 4 November tahun yang sama, Pakubuwono III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC Mosel atas persetujuan dia terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi. Berdasarkan perundingan 22 sampai 23 September 1754 dan surat persetujuan Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 September Giyanti yang kurang lebih poin-poinnya seperti dikemukakan Sudarisman Purwokusumo sebagai berikut. Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panotagama Khalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram yang diberikan kepada dia dengan hak turun-temurun pada warisannya. Dalam hal ini Pangeran Adipati Anambandoro Raden Masundoro. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan company dengan rakyat kesultanah. Pasal 3. Sebelum Bupati Dalem dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada company di tangan gubernur. Intinya, seorang patih dari dua kerajaan harus dikonsultasikan dengan Belanda sebelum kemudian Belanda menyetujuinya. Pasal 4. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Bupati Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari company. Pokok-pokok pemikirannya itu Sultan tidak memiliki kuasa penuh terhadap berhenti atau berlanjutnya seorang patih karena segala keputusan ada di tangan Dewan Hindia Belanda. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang selama dalam peperangan memihak company. Pasal 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada company dalam kontraknya pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, company akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real tiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan pada Sri Sunan Pakubuwono III sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan berjanji akan menjual kepada company bahan-bahan makanan dengan harga tertentu. Pasal 9. Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara Raja-Raja Mataram terdahulu dengan company, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Perjanjian ini dari pihak VOC ditanda tangani oleh M. Hartin W. Van Ossenberg, J.J. Spinmuller, General, dan W. Johnson. Lalu ditambahkan Bupati Dalem dengan persetujuan Presiden adalah memegang kekuasaan eksekutif sehari-hari yang sebenarnya bukan di tangan Sultan. Tetapi perjanjian Giyanti belum mengakhiri kerusuhan karena dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa, Raden Mas Said, tidak turut serta. Mengapa dalam perjanjian Giyanti ini Pangeran Sambernyawa tidak turut serta? Para pujangga Jawa dan sejarawan rupanya enggan untuk menulis persoalan detail sekitar perjanjian ini atau paling tidak generasi muda diberi suatu informasi yang benar sebagai landasan membangun mentalitas bangsa pentingnya persatuan. Dalam perjanjian Giyanti ini, Pangeran Sambernyawa adalah rivalitas Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa nomor 1 di Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan persekongkolan untuk menghancurkan pemberontakan. Berhubung pemberontakan Mangkubumi sudah bertobat dan kembali bersama VOC dan Pakubuwono III bersekutu kembali untuk tujuan yang sama, mengatahkan dan menumpas pemberontakan. Pemberontakan yang dimaksud dalam persekutuan dengan perjanjian Giyanti adalah Pangeran Sambernyawa.
Sebagai pemimpin pemberontakan, Pangeran Sambernyawa dinyatakan sebagai nomor utama. Di sini perjanjian Giyanti terjadi bukannya tanpa sebab. Sebab yang utama adalah penyeberangan Pangeran Mangkubumi dari pemberontak menjadi sekutu VOC dan Pakubuwono III. Mengapa dan bagaimana Pangeran Mangkubumi yang telah lari dari keraton dan menggabungkan diri dengan pemberontak tiba-tiba kembali memerangi pemberontak? Dengan perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi sudah bukan lagi sebagai pejabat bawahan Pakubuwono III, melainkan sebagai penguasa yang demi alasan ketenteraman kerajaan, melainkan peran memerangi pemberontak. Di sini rupanya setelah ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Pangeran Mangkubumi yang sebelum perjanjian Giyanti memusuhi VOC secara tiba-tiba berbalik bahu-membahu memerangi pemberontak. Apa latar belakang yang mendasari sehingga terjadi persekutuan baru VOC Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi? Persekutuan Pakubuwono III dengan VOC sudah bukan barang baru lagi, karena kedua persekutuan untuk menumpas pemberontak. Pangeran Mangkubumi merupakan persoalan tersendiri karena bersama Pangeran Sambernyawa berada dalam posisi memusuhi VOC. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa tidak kompak dalam menghadapi VOC. Keduanya berselisih dan puncak perselisihan itu mengemuka dengan menyeberangnya Pangeran Mangkubumi ke pihak lawan VOC. Penyeberangan itu dilakukan karena kekuatan bersenjata Pangeran Mangkubumi mengalami kekalahan yang sangat telak dan mengalami kekalahan yang sangat telak dan Pangeran Mangkubumi tidak ingin kehilangan kekuasaannya atas kekuatan bersenjatanya akibat kalah dengan Pangeran Sambernyawa. VOC melihat bahwa Pangeran Mangkubumi tidak bakalan menyeberang ke pihak lawannya kalau tidak mengalami kekalahan dalam perselisihan itu. Dengan bersama-sama company atau VOC, maka musuh Pangeran Mangkubumi bukan lagi VOC atau company, melainkan musuhnya adalah Pangeran Sambernyawa sebagai musuh bersama VOC atau company Pakubuwono III Pangeran Mangkubumi. Sebelum secara bersama bahu-membahu bertindak melenyapkan Pangeran Sambernyawa, di sini tampak dengan jelas bahwa pembagian Mataram menjadi dua, yaitu Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, adalah kesepakatan VOC dengan Pangeran Mangkubumi yang digelar di Giyanti. Dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.